Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi bi ni'mati tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidal bariyat wa ala alihi wa ashabihi alladzina yatamassakuna bisunnati wal Qur'an. Amma ba'du, ayyuhas shaimun was shaimat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, segenap pengurus DKM Masjid Miftahul Jannah yang diketuai oleh Ustadz Haji Hidayat dan juga pengurus yang lainnya. Alhamdulillah pada pagi hari ini, subuh ini kita bisa berkumpul di Masjid Miftahul Jannah dalam rangka melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat subuh berjamaah yang kita lanjutkan dengan taklim kita. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami muliakan, saya ingin menyampaikan satu wahyu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang nabi daripada para nabi-nabi yang dari Bani Israel. Qala Allah taala ilan nabi minal anbiya min Bani Israel faqala. Kata Allah kepada seorang nabi, enggak disebutkan nabinya siapa di sini, dari Bani Israel. Apa kata Allah? Ada 4 perkara dalam hal ini. Yang pertama, kata Allah Subhanahu wa taala, sumtuka anil batili li saumun. Yang pertama, kata Allah Subhanahu wa taala, sumtuka anil batil, diamnya engkau dari perkara-perkara yang batil. Artinya diam untuk tidak berbicara, tidak berbicara daripada perkara atau ucapan-ucapan yang dianggap batil, yang dianggap tidak baik. Li, karena aku, kata Allah, pahalanya adalah saumun, seperti orang berpuasa. Pak, Bu, kita nih sekarang nggak makan, nggak minum, kita tahan nggak makan dan nggak minum, namanya puasa. Karena yang dikatakan as-saum lugatan, puasa menurut lugo, puasa menurut bahasa, mananya apa? Al-imsak, menahan. Menahan dari apa yang tidak diperbolehkan, itulah yang namanya puasa. Nah, sekarang yang dianggap oleh Allah pada perkara ini, berdiamlah engkau, jangan berbicara kepada sesuatu yang nggak pantas, kepada sesuatu yang dianggap jelek, kepada sesuatu yang bisa menyakitkan orang lain. Karena Allah, maka pahalanya saumun, seperti pahala orang berpuasa. Pak, Bu, lebih berat dan lebih susah kita nggak ngomong daripada nggak makan. Betul. Kita dari subuh nih, dari sekarang tadi nih azan subuh masuk sampai maghrib entar, kita nggak makan, kita nggak minum, insya Allah kita sanggup. Buktinya apa? Udah 22 hari. Ada yang batal, Pak? Pak, alhamdulillah orang laki apa nyebabnya batal. Kalau orang perempuan baru, Ibu, ada apa namanya? Ada tamunya setiap bulan. Batalnya gara-gara ada tamu. Nah, kita orang laki, Pak, ya, apaan tamunya? Keluar darah, ambeien. Iya. Ada lagi yang ngatur. Apa tadi? Mencret. Iya. Nggak ada. Artinya apa jamaah? Udah 22 hari kita diuji oleh Allah untuk nggak makan, nggak minum, insya Allah kita sanggup. Apalagi besok hampir selesai. Tinggal beberapa hari ke depan. Ini Ramadan akan meninggalkan kita. Insya Allah kita sanggup. Nggak makan, nggak minum, sebulan Ramadan insya Allah kita sanggup. Tapi yang namanya ngomong, bicara, ini paling berat. Ada yang sanggup nggak ngomong dari pagi sampai maghrib, diem aja udah. Orang tanya, diem. Orang tegur, diem. Sanggup, Pak? Oh, kalau gitu saya nggak keluar-keluar dah, di rumah aja. Kalau keluar mungkin ditegur orang, disapa orang, kita nggak negor, kagak enak. Di rumah aja dah, diem aja, apa? Biar orang nggak tegur, biar nggak ngomong juga. Bisa? Belum tentu. Kadang-kadang kita ngomong sendiri, kagak enak juga ya di rumah sendirian tuh. Susah, Pak. Makanya Nabi Isa Siti Maryam
Ibunya Nabi Isa alaihissalam mengatakan, saya berpuasa karena Allah. Apa yang dipuasakan oleh Siti Maryam? Ibunya Nabi Isa alaihissalam, yaitu berpuasa bukan gak makan, gak minum, tapi berpuasanya Siti Maryam karena tidak bicara. Karena kan dipitnah tuh Siti Maryam. Dengan apa? Dikata penzina. Kenapa? Karena nggak punya suami bisa beranak. Fitnah akhirnya Siti Maryam berdiam diri dan lain sebagainya. Kenapa? Karena dia ingin menjauhi daripada pembicaraan orang-orang. Beliau bisa, tapi buat kita jamaah berat. Dan inilah hikmah diantaranya kita berpuasa. Bukan hanya kita menahan lapar, kita menahan haus kita, tapi mampu nggak nanti 11 bulan kemudian kita tahan daripada omongan yang tidak pantas, omongan yang dianggap jelek, omongan yang bisa menyakitin orang lain. Dan ini yang paling berat dan paling susah. Makanya ada istilah mulutmu harimaumu. Artinya apa? Mulut ini, ucapan ini yang bisa menjadikan sesuatu mara bahaya, musibah yang datang kepada orang yang berbicara. Kalau ucapan sudah keluar, maka ini nggak mungkin dan sulit untuk masuk kembali. Apalagi sudah mengena kepada hati seseorang. Sakitnya betul-betul akan terasa terus-menerus. Yang namanya pisau menyakitinya selama itu pisau masih ada di tubuhnya seseorang. Di badannya orang itu pisau ada, maka merasakan sakit. Tapi kalau yang namanya ucapan, terus. Dan ini yang membahayakan buat kita. Nah, 11 bulan kemudian, nanti di luar bulan Ramadan, kita sanggup nggak menjaga. Sekarang Alhamdulillah nih jamaah, kita memang nggak sanggup, nggak ngomong sama sekali. Tapi selama bulan Ramadan kita udah jaga mulut kita. Kita udah pelihara nih ucapan kita yang kira-kira nggak nyakitin orang lain. Kenapa? Karena kita takut membatalkan pahala puasa. Kan diantara yang membatalkan pahala puasa apa? Yaitu berbicara yang tidak pantas. Berbicara yang nyakitin orang. Berbicara yang bisa menyinggung perasaan orang lain, itu bisa membatalkan pahala puasa. Puasanya nggak batal, tapi pahalanya bisa membatalkan. Bisa kita bulan Ramadan. Coba nanti di luar Ramadan. Jaga nih mulut kita. Pelihara lisan kita. Ya, maka dikatakan salamatul insan fi hibzil lisan. Selamatnya kita, selamatnya diri seseorang karena dia menjaga mulutnya. Pak, Bu, suami istri bisa berantem gara-gara omongan. Seorang anak bisa berantem sama orang tua karena omongan. Satu tetangga dengan tetangga lain bisa berantem gara-gara omongan. Coba lihat, kita lihat nih di negara kita aja gara-gara omongannya bisa saling ribut. Dan ini yang bahaya. Makanya jamaah, Nabi juga, agama juga udah menganjurkan, kalau ada sesuatu ucapan yang datang dari luar, jangan kita masukkan ke dalam hati. Filter dulu, dihisab dulu, dilihat dulu, dimuhasabah dulu, apakah ini benar atau tidak. Kenapa? Karena banyak orang-orang yang nggak senang kepada kita. Orang kalau udah nggak senang kepada kita, dia berbuat seenaknya aja. Gimana caranya supaya orang itu akan jatuh. Makanya fitnahan, cacian, makian, dan lain sebagainya, ini yang perlu kita tahan. Supaya apa? Mulut kita ini bisa kita tahan untuk tidak bisa berbicara kepada sesuatu yang tidak baik. Masya Allah. Lebih susah dan lebih berat untuk kita nggak berbicara. Nggak bicara sama sekali bukan, tapi nggak berbicara kepada sesuatu yang nggak pantas saja udah. Kadang-kadang kan begini, kalau dalam bahasa Sunda itu, nggak tahu bahasa Jawa ada ya, tingkatannya ya. Kita ngomong sama seorang seumuran, ada bahasanya. Ada orang yang lebih kecil, lebih muda dari kita, ada lagi. Apalagi ada orang yang lebih tua umurnya, atau orang yang lebih kita muliakan, bahasanya beda-beda. Betul. Makan aja bahasa Sundanya, beda. Ada orang Sunda? Nggak ada. Ini Jawa semua ya? Oh, Sunda. Nih, diem aja orang Sunda. Mentang-mentang bininya baru. Ngumpet lagi sih. Ya. Ada iya. Oh, ada bini juga. Iya kan? Makan aja coba lihat. Kalau makan seumuran
bahasanya apa? Pak Edi? Dahar. Tuh, dahar seumuran. Kalau dibawa di anak kecil, mam. Lu Sunda karbitan. Orang yang lebih tua dari kita, tuang. Tuh, bisa saya. Pernah pacaran sama orang Sunda dulu. Cuman nggak jadi doang. Kan ada bahasa ya, ada tingkatan. Kalau kita ngomong sama orang yang lebih tua, kita ngomong, badog, waduh, dahar, kan nggak pantas. Walaupun bahasanya sama, cuman nggak pas. Itu sudah dianggap jelek. Dan inilah yang dikatakan, bagaimana caranya kita menyesuaikan, menempatkan ucapan ini dianggap pantas buat orang lain. Makanya kadang-kadang jamaah kita nih, bahasanya bercanda. Tapi kadang-kadang bercanda kita nggak diterima oleh orang lain dengan cara yang baik. Akhirnya apa? Ribut, berantem. Bisa jadi perkelahian di antara satu dengan yang lainnya. Ini kejadian banyak. Ini orang bangunin sahur aja, coba lihat. Banyak kejadian ribut. Ya. Orang yang sebelah sono bangunin sahur, gang dari sono ketemu bangunin sahur, ketemu di tengah jalan ribut. Tuh di daerah mana sini Blok S, gara-gara bangunin sahur jadi tawuran akhirnya. Kenapa? Karena ada ejekan, ada omongan yang enggak pantas yang keluar dari salah satu di antara mereka, ribut jadi akhirnya. Dan ini yang mengatakan susah untuk menjaga yang namanya lisan. Memang lisan kita tidak bertulang. Apa istilahnya, ada pepatah? Lidah tidak bertulang. Karena kalau bertulang kan susah juga jamaah. Tapi memang disinilah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang itu mampu menjaga mulutnya, maka orang itu akan selamat dari segala macam bentuk bahaya dan musibah. Maka pantas kalau dikatakan bahwasanya dikatakan berbicaralah kalau memang berbicara itu menjadikan baik. Kul khairan au liyasmut. Katakan yang baik kalau kita anggap baik ini omongan, katakan. Tapi kalau nggak baik, kalau dianggap jelek, au liyasmut, atau lebih baik diam. Jangan bicara. Dan ini yang menjadikan sesuatu kebaikan buat kita. Nih, mohon maaf jamaah Pak Bu, kebanyakan kita ngomong nggak pada tempatnya, atau berbicara tatkala kita nggak disuruh berbicara, kita berbicara tatkala disuruh bicara, kita nggak mampu untuk berbicara. Dan ini salah tempat seperti ini. Dan banyak ini udah jadi satu tradisi kebiasaan kita yang merusak daripada iman kita. Na'udzubillah min dzalik. Maka inilah hikmah diantara daripada kenapa Allah puasakan kita, bukan hanya puasa untuk makan dan minum saja, tapi kita puasakan mulut kita dari berbicara sesuatu yang tidak pantas. Satu. Yang kedua, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa hibdzuka al-jawahiri anil maharimi li salatun. Dalam kata yang kedua adalah kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, hibzukal jawahir, menjaganya engkau akan anggota badan, anil maharimi, dari perkara-perkara yang haram, li, karena aku, kata Allah, pahalanya sholatun, seperti orang sholat. Pak, Bu, kita ini sholat, Allahu Akbar. Makanya takbir yang pertama disebut dengan takbir apa? Takbiratul ihram. Kenapa disebut takbiratul ihram? Karena setelah kita mengucapkan takbir Allahu Akbar, haram. Nggak boleh dikerjakan apa yang boleh dikerjakan sebelum takbiratul ihram. Sebelum takbiratul ihram, makan, minum, silakan. Gerak tangan, langkah kaki, jalan kemana aja, silakan. Sebelum takbiratul ihram. Setelah kita mengucapkan Allahu Akbar, jangankan kita jalan ke sana ke sini, gerakan tangan aja 3 kali bisa membatalkan sholat. Langkah kita aja 3 kali udah membatalkan sholat. Ngomong, berbicara sesuatu di luar bacaan sholat, batal sholat. Inilah yang disebut dengan takbiratul. Artinya apa? Sholat ini mencegah, melarang
sesuatu yang dianggap boleh sebelumnya. Apalagi yang tidak boleh. Yang boleh aja setelah takbiratul ihram jadi haram, apalagi yang haram. Nah, begitu juga yang namanya kita nih hadirin, menjaga tangan kita untuk berbuat jahat, menjaga kaki kita melangkah kepada yang haram, ya. Mata kita melihat daripada sesuatu yang haram, kuping kita, telinga kita mendengarkan sesuatu yang haram. Kita jaga dari itu semua, pahalanya seperti kita sholat. Berat dan susah. Coba Pak, Bu, kalau kita lakuin nih, jangankan kalau buat telinga mendengar memang susah dah. Kenapa? Kadang-kadang nih kita manusia, keluar rumah dikit aja udah banyak dengar omongan. Begitu juga nih mata, jaga mata kita supaya nggak ngelihat yang haram. Susah, apalagi kita di Jakarta. Betul Pak? Kadang-kadang baru keluar dari rumah aja udah ngelihat. Perempuan yang pakai jilbab, perempuan yang pakaiannya di atas lutut, ya. Kadang-kadang apa namanya tuh, baju ame celana, baju adeknya dipakai. Baju adeknya Pak Bu dipakai. Nah, kalau dia lagi naik dikit, kelihatan. Iya, kelihatan di belakangnya. Mending kalau belakangnya doang, hampir ke bawahan dikit, belahannya kelihatan. Kita lagi di lampu merah, nggak ngeliatin. Sayang, kelihatan. Ya, malu kan gitu. Kenapa? Pakai peci kita, dia harus salah. Makanya kalau jalan-jalan kemana-mana siang-siang Pak, pakai kacamata hitam. Kenapa? Bukan gaya, pengen ngeliatin begituan jadi nggak ketahuan orang lain. Nah, kan kayak begitu hadirin, kita nih serba salah, susah nih jaga melihat dari yang haram. Kadang-kadang kita pagi-pagi di bulan Ramadan, apalagi kemarin hari Minggu, nggak tahu nih hari Minggu baca nggak yang olahraga masih? Kadang-kadang kan ngerusak itu jamaah, rusak dari pahala puasa kita. Dan ini yang paling berat, susah menjaga daripada apa? Anggota badan kita daripada perkara yang haram. Maka orang yang bisa menjaga anggota badannya dari perkara yang haram, pahalanya seperti orang sholat. Mulut nggak bicara, telinga nggak dengerin orang, tangan nggak jahil sama orang lain, kaki nggak melangkah kepada tempat yang haram. Ya Allah, jujur aja jamaah, nih kaki kalau buat ke masjid, nih kaki kalau buat ke majelis taklim, nih kaki buat silaturahmi, susah. Tapi kalau buat jalan-jalan, enteng aja udah. Kenapa? Karena memang dikatakan bahwasanya jalan menuju surga itu dihiasi dengan berbagai macam pohon duri. Tapi jalan menuju neraka dihiasi dengan taman bunga. Nikmat jalannya, enak lakukannya, tapi akhirnya adalah sengsara. Tapi kalau menuju surga penuh dengan duri, penuh dengan kesusahan, penuh dengan kepayahan, tapi akhirnya adalah kenikmatan. Kayak kita nih, tadi sholat subuh, apalagi habis qiyamul lail, ngantuk Pak ya? Ngantuk gak? Ngantuk udah, yang enak ngari ngapain? Tidur. Tapi inilah yang dikatakan kita melangkah, kita meninggalkan sesuatu menurut syahwat kita, yang paling berat kayak begini. Makanya benar, apa kata Nabi SAW, Abdulul jihad, sebaik-baiknya jihad, antujahada nafsaka wa hawaka fi zatillahi. Kata Rasulullah SAW, dikatakan Abdulul jihadi, sebaik-baiknya jihad, seutama-utamanya jihad, antujahida nafsaka, engkau melawan nafsumu, wa hawaka, dan hawa nafsumu, fi zatillah, karena Allah Ta'ala. Nafsu kita sekarang ngapain? Tidur. Keinginan kita sekarang yang enak ngapain? Tidur. Betul. Capek malamnya habis ibadah, capek malamnya habis kita qiyamul lail, yang habis sholat subuh yang enak tidur. Tapi kita lawan nafsu kita lawan daripada keinginan syahwat kita. Itulah Abdul jihad, sebaik-baiknya jihad, dan paling utama dan paling besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, begitu juga dalam kita meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah dalam
hal yang tidak diperbolehkan, ini pahalanya seperti kita sholat. Makanya Pak, Bu, kita ingat aja dah mulai sekarang nih. Nanti ini tangan kalau mau berbuat jahat, niatin tahan buru-buru. Nih kaki mau melangkah ke tempat yang nggak benar, tahan. Mata, telinga, dan lain sebagainya dari anggota badan kita mau melakukan perkara yang haram, tahan. Insya Allah itu pahalanya seperti kita sholat. Ya, seperti kita sholat. Besarnya kayak begitu. Yang ketiga, singkat aja. Yang ketiga apa? Yang ketiga, wa iya suka anil khalqi sodaqotun. Yang ketiga, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, iya suka anil khalqi, menghilangkan tomak, menghilangkan rakus, menghilangkan keinginan anil khalqi, dari apa yang dimiliki oleh orang lain, sodaqotun, pahalanya seperti kita sedekah. Pak, Bu, ini yang sering saya bilang, penyakit yang ada pada diri kita ini semua, termasuk saya, punya sifat apa? Rakus. Dan ini sifat dasar manusia. Dan ini adalah sifat yang memang pasti ada pada setiap manusia. Nggak mungkin nggak. Sifat kita nih semuanya sifatnya rakus. Coba kalau nggak percaya Pak, Bu, makan udah. Kadang-kadang apalagi pergi kondangan, makan lain, bungkus lain. Tuh hadirin, ini sifat manusia. Nggak pernah manusia itu punya sifat puas. Nggak pernah manusia ini punya sifat merasa syukur dengan apa yang ada. Makanya punya sifat apa? Toma. Iya, rakus dengan segala sesuatunya. Dan ini yang menyebabkan manusia jadi celaka. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita mampu menahan dari apa yang dimiliki oleh orang lain, kita nggak menginginkan apa yang dimiliki oleh orang lain, pahalanya seperti kita sedekah. Sebagaimana kita sedekah nih, duit yang ada, harta yang kita punya, kita berikan kepada orang lain, itu pahalanya adalah sedekah seperti itu. Itu pengertian sedekah. Makanya artinya apa, Pak? Jangan sampai apa yang dimiliki oleh orang lain, kita pengen miliki juga. Nanti sifatnya apa? Hasud, dengki, iri kepada orang. Dan itu yang kata musibah yang paling besar yang Allah timpakan kepada manusia. Pak, Bu, kita kebanyakan ini ngelihat orang, segala sesuatu yang dimiliki oleh orang lain, kita pengen miliki juga. Dan itu sifatnya manusia. Tahan. Jangan sampai punya sifat seperti itu. Ya kayak begini jamaah. Sekarang nih kita lagi puasa. Walaupun di luar, yang sering saya bilang di luar, warung nasi buka, yang jualan air, ada duit kita, ada, kita beli, bisa, tapi kita tahan dari itu semua. Kenapa kita tahan? Karena memang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak diperbolehkan oleh Allah. Tahan itu semua. Insya Allah itu akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga kita, Pak. Bukan hanya dalam urusan makan, urusan minum, urusan menahan makan dan minum, tapi urusan menahan apa yang dimiliki oleh orang lain, jangan kita anggap sesuatu itu harus milik kita. Dan ini yang menjadikan manusia itu sifatnya apa? Qanaah. Apa artinya qanaah, Pak? Menerima apa adanya. Kalau orang sifat qanaah, insya Allah syukurnya banyak. Tapi kalau orang toma, orang rakus, sifatnya akan tidak pernah syukur kepada Allah. Nanti berhujat. Dan ini yang menjadikan manusia sulit bersyukur. Kenapa? Karena yang dilihat adalah milik orang lain. Maka pantas agama mengajarkan apa? Kalau urusan dunia, lihatnya ke bawah. Tapi urusan akhirat, ngelihatnya ke atas. Kalau kita kan kebalikan sekarang. Urusan akhirat kita ngelihat ke bawah. Urusan dunia kita lihat ke atas. Sebaliknya. Makanya kadang-kadang, saya sih cukup udah berbuat baik kayak begini. Apalagi saya puasa, iya. Malamnya saya habis qiyamul lail. Wah, orang paling hebat nih saya udah dibandingkan orang lain. Itu anggapan kita, tapi ada yang lebih besar, ada yang lebih hebat dari itu, tapi kita nggak lihat. Kenapa? Karena lihat urusan akhirat, kita ngelihatnya ke bawah, dan ini yang merusak jamaah. Maka tahan, jangan sampai ada hasud, ada iri apa yang dimiliki oleh orang
Kadang-kadang begini jamaah, ada tetangga kita nih, kalau secara ekonomi sih susah, ya, buat makan aja susah. Tapi dia baru beli TV baru, beli kulkas baru. Hasud gak jadinya? Timbul pertanyaan, duit dari mana itu ya? Pak, duit dari mana itu orang? Dapat dari mana tuh? Oh, kata tetangganya yang itu, pantes kemarin dia ke warung. Beli apaan? Beli lilin banyak. Nggak taunya memang mati lampu, bukan buat jaga lilin. Tapi hasudnya ada, gara-gara apa? Tomaknya. Dan ini yang menyebabkan orang itu nggak pernah bersyukur kepada Allah. Makanya dikatakan, la in syakartum la adzidanakum. Kalau kita syukur, Allah tambahin nikmat-nikmat kita tambah terus. Tapi karena nggak pernah bersyukur, makanya minimal orang-orang tua kita dulu ngajarin setiap habis dapat nikmat minimal ucapin alhamdulillah. Makanan apapun, sekecil apapun rezeki yang kita dapat, ucapin dulu alhamdulillah. Itu rasa syukurnya baru ada di situ. Tapi kalau nggak pernah kita ucapin alhamdulillah, makanya benar ya, kalau apapun kebaikan yang setelah kita lakukan, pasti doanya alhamdulillah. Doa habis makan, alhamdulillah. Doa bangun tidur, awalnya alhamdulillah. Betul. Doa keluar dari WC, doanya apa? Alhamdulillah dulu semuanya. Kenapa? Karena itu adalah kenikmatan. Dan ini yang paling berat buat kita. Rasa syukur kepada Allah. Jangan pernah berhasud, beriri kepada apa yang dimiliki oleh orang lain. Kenapa? Karena rezeki kita semuanya beda-beda, Pak. Nggak ada yang sama rezekinya nih. Walaupun orang kerja satu tempat, waktunya sama, perusahaannya sama, bosnya satu, beda-beda nggak rezekinya? Walaupun secara gaji mungkin sama nih, oh gajinya dia sebulan sekian, dalam nominasinya sama, tapi secara hakikatnya nominalnya sama, tapi hakikatnya pasti beda. Dan ini hadirin, syukur inilah yang harus kita miliki. Yang terakhir, jangan sampai nih kita termasuk orang-orang yang rakus. Yang terakhir, yang keempat, wahyu Allah yang disampaikan oleh seorang nabi dari Bani Israel. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa kuffukal adza anil muslimina li jihadun. Masya Allah. Wa kuffukal adza, menjaga untuk menyakiti anil muslimin, dari orang muslim, li, karena Allah, jihadun, pahalanya seperti jihad. Jadi jangan ada keinginan pengen nyakitin orang muslim. Jangan ada keinginan pengen berbuat jahat sama orang muslim. Melakukan, jangankan melakukan, niat aja jangan, hadirin. Makanya Nabi pernah bersabda di dalam satu hadis, man asbaha, barang siapa di pagi hari ada keinginan untuk berbuat jahat kepada orang lain, berbuat jahat kepada orang muslim, maka orang itu mendapatkan dosa yang sebesar-besarnya. Baru niat doang nih, kayak pagi-pagi begini nih Pak. Kadang-kadang kan kita begitu, nggak mampu berbuat, membalas kesalahan orang hari ini, kita tunggu apa? Besok tungguin. Besok saya akan balas. Ini yang dikatakan niat jahat kayak begini jangan sampai ada pada diri kita. Kenapa? Pahalanya seperti orang jihad. Berjuang di jalan Allah. Sesama muslim. Maka dikatakan al-muslimu akhul muslim, yang satu dengan muslim yang lain adalah saudara. Dan ini yang menjadikan kita bahagia. Kenapa? Karena kita melihat saudara, kayak kita sama saudara kita gimana? Nah, sesama itu saudara secara nasab. Nah, kalau kita semuslim adalah saudara seiman, seagama. Dan ini yang harus kita jaga. Makanya pantas Nabi bersabda dalam hadis lain mengatakan, man satara musliman fid dunya satarallahu fil yaumil qiyamah. Barang siapa yang menutupi kejelekan muslim lain di dunia, Allah akan tutupi kejelekannya nanti di yaumil qiyamah. Barang siapa yang menjaga muslim, sesama muslim dia saling menjaga, maka nanti di yaumil qiyamah Allah akan jaga dirinya daripada azabnya api. Jangan ada niatan pengen nyakitin orang lain. Jangan ada niatan pengen menyakiti sesama muslim. Kenapa? Karena ini yang menjadikan sesuatu kebahagiaan kita bukan hanya di dunia, sampai nanti di akhirat. Kenapa jamaah? Orang berbuat salah sama kita, anggap itu adalah mungkin kesalahan yang pernah kita
lakukan dibalas oleh Allah di dunia. Orang pernah fitnah kita, mungkin itu kita pernah memfitnah orang lain dulu yang dibalas oleh si fulan pada saat ini. Orang pernah memukul kita, mungkin pernah kita pukul orang lain yang mana Allah baru balas sekarang pukulannya kepada kita. Harusnya begitu, bukan malah kita ada niat pengen kebalas apa yang dilakukan oleh orang lain. Dan ini puasa Ramadan membentuk jiwa-jiwa manusia menjadi orang yang sabar. Sabar dalam apa? Sabar dalam segala hal. Sabar dalam ibadah, sabar dalam meninggalkan maksiat, sabar di dalam mendapatkan musibah. Inilah Ramadan. Menjadikan kita sabar. Sabar untuk tidak membalas kesalahan orang. Sabar untuk menerima ujian dari Allah, kemiskinan, kesusahan, musibah, dan lain sebagainya. Sabar. Intinya apa? Dari apa yang disampaikan oleh Allah kepada seorang nabi dari Bani Israel, intinya adalah sabar. Dan Ramadan Allah membentuk jiwa-jiwa kita menjadi orang yang sabar. Maka dikatakan Ar-Ramadan sahrus sabar. Bulan Ramadan adalah bulan sabar. Sabar dari apa? Segala hal. Dan inilah jamaah yang membentuk jiwa kita menjadi orang-orang yang mulia. Kenapa? Innallaha ma'as sabirin. Allah akan bersama dengan orang-orang yang sabar. Kalau kita udah mempunyai sifat sabar dari 4 perkara yang tadi, insya Allah dimanapun kita berada, kapanpun kita berada, nasrun minallah, pertolongan Allah akan datang kepada kita. Allah akan selalu memberikan apa yang kita munajatkan, apa yang kita inginkan. Kenapa? Karena kita selalu bersabar dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan Allah berikan kita hidayah dan taufiknya, Allah berikan kita petunjuk, Allah berikan kita kemampuan untuk kita bisa melakukan apa yang disampaikan oleh Allah kepada seorang nabi dari Bani Israel, yaitu pertama adalah sabar untuk kita menjaga mulut kita dari berbicara yang tidak baik. Mudah-mudahan Allah juga memberikan kemampuan untuk kita menjaga anggota badan kita untuk melakukan apa yang diharamkan oleh Allah. Yang ketiga, mudah-mudahan Allah berikan kita sifat qanaah, menerima apa yang telah Allah berikan kepada kita sehingga kita tidak punya sifat rakus. Yang keempat, mudah-mudahan kita diberikan kemampuan untuk menjaga sesama muslim, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan, Allah berikan kita panjang umur sehingga kita bisa menyelesaikan ibadah Ramadan yang pada akhirnya kita mendapatkan janji Allah dan janji Rasulnya. Mudah-mudahan saudara kita, jamaah kita yang pada kurang sehat, Allah angkat penyakit mereka. Orang tua kita, keluarga kita, guru-guru kita, wabil khusus orang-orang yang berjasa dengan Masjid Miftahul Jannah yang telah meninggal dunia, mudah-mudahan dijadikan kuburnya radhah min riyadil jannah. Anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha, keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Hajat kita, cita-cita kita, keinginan kita dipermudah dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bihadzin niyah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu anna ya karim ya arhamar rahim irhamna ya arhamar rahim irhamna ya arhamar rahim irhamna farham walidina warham amwatana. Allahumma atik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar. Allahumma atik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar. Allahumma atik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar. Allahumma farikal furqan wa munzilal Qur'an bil hikmati wal bayan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan birahmatika arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu